Pemirsa, pencarian korban tenggelamnya kapal motor ladang Pratiwi di Selat Makassar, Sulawesi Selatan terus berlangsung hingga kini. Tim SAR telah menemukan 31 orang dalam keadaan selamat dan 11 penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. Proses pencarian korban kapal motor ladang Pratiwi yang dinyatakan tenggelam di perairan Selat Makassar, Sulawesi Selatan memasuki hari ketiga. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga 20 nautical mile dari titik kapal tenggelam. Pencarian juga melibatkan sejumlah alutsista kapal dan helikopter milik TNI Polri. Hingga kini tercatat data jumlah keseluruhan korban selamat yang telah ditemukan sekitar 31 orang, sedangkan 11 lainnya masih terus dicari. Yang pertama update-nya adalah sudah memfikskan 10 orang penumpang ditemukan lagi di pada pukul 09.45 waktu Indonesia Tengah. Informasi ini sebetulnya sejak tadi malam, tetapi saya tidak membenarkan ketika tidak meng-cross check dengan lebih bagus. Sehingga saya sampaikan bahwa penumpang yang sekarang yang ditemukan itu yang sudah ditemukan secara keseluruhan sudah 31 orang. Kapal motor ladang Pratiwi berpenumpang 42 orang dengan rute Pautere ke Pulau Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dilaporkan tenggelam pada 26 Mei lalu. Cuaca yang buruk sejak Kamis lalu menjadi salah satu faktor yang menghambat penyelamatan sehingga kapal tersebut sempat terombang-ambing sebelum tenggelam. Baik, pemirsa, saat ini kita sudah bergabung dengan Bobi, keluarga salah satu korban yang hilang tenggelam dari kapal motor ladang Pratiwi. Selamat sore, Pak Bobi. Selamat sore, Mbak April. Baik, Pak Bobi, kami mengucapkan turut prihatin atas hilangnya salah satu anggota keluarga Anda dalam kejadian musibah tenggelamnya kapal motor ladang Pratiwi ini. Pak Bobi, boleh diinformasikan seperti apa kronologi terakhir atau kabar terakhir dari anggota keluarga Anda? Untuk saat ini keluarga saya sementara masih dalam pencarian, Mbak April. Jadi masih ada 4 anggota keluarga saya dari total 5 orang yang ikut ke kapal ladang Pratiwi. Dan satunya, alhamdulillah bapak saya berhasil ditemukan dengan selamat dan 4 lainnya sampai sekarang belum ada kabarnya. Baik, jadi ada bapak Anda yang selamat dalam musibah ini ya, Pak Bobi ya? Iya, Mbak April. Ada informasi atau cerita tidak Pak dari bapak Anda terkait musibah ini? Terkait dari musibah ini, bapak saya menjelaskan mengenai kronologis tenggelamnya awal tenggelamnya kapal ini. Beliau mengatakan bahwa pada saat kapal akan tenggelam, bapak saya terakhir yang meninggalkan kapal tersebut karena bapak saya masih berusaha untuk mencari pelampung atau alat yang bisa digunakan sebagai pelampung dalam langkah istilahnya bapak saya ingin menyelamatkan kakak saya, tante saya, anak dari kakak saya terus sepupu saya, tapi naisnya tidak berhasil, Mbak, seperti itu. Akhirnya bapak saya yang apa ya istilahnya berusaha untuk menyelamatkan diri begitu, Mbak. Baik, kami mengerti pasti berat sekali bagi Anda begitu meskipun ada bapak Anda yang selamat, namun ada 3 anggota keluarga lain yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Mohon maaf saya bertanya lagi, Pak Bobi, bisa dijelaskan seperti apa bapak Anda akhirnya bisa selamat? Apa, Mbak Pri, kurang jelas? Maaf. Bisa diceritakan seperti apa atau bagaimana caranya akhirnya bapak Anda ini bisa selamat dibandingkan penumpang lain yang hilang? Oh iya, menurut dari cerita bapak saya akhirnya selamat karena berhasil menemukan satu pelampung, di mana pelampung tersebut hanya satu pada saat itu. Pelampungnya pun, kondisi pelampung pun kurang baik sebenarnya pada saat itu, tapi dimanfaatkan sebermanfaat mungkin lah bagi bapak saya dan akhirnya bisa selamat, Mbak April, seperti itu. Dan dipakai, pelampung itu dipakai dalam satu
hari satu malam kurang lebih, kata beliau seperti itu. Sampai akhirnya ditemukan sama kapal tugboat yang Cipta 2002 yang kapal tersebut yang ini mengarah ke Morowali pada saat itu ya, dan ditinggalkan di pelabuhan Panakeke, Takalar, seperti itu Mbak April. Baik, pemirsa, kita juga sudah bergabung dengan Junaidi, Kepala Basarnas Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak Junaidi. Selamat sore Mbak April. Baik, Pak Junaidi, adakah informasi terbaru apa penyebab dari tenggelamnya kapal Pratiwi ini? Untuk informasi kami juga dapat dari penumpang yang diselamatkan kemarin bahwa kapal ini atau Ladang Pertiwi ini tenggelam akibat karena yang pertama berhenti akibat tidak adanya PBM, dan karena pada saat itu adalah gelombang sangat riskan sekali, 3 sampai 4 meter menurut informasi dari penumpang yang diselamatkan kemarin, sehingga pecah kapalnya dan kapal tenggelam. Seperti itu kronologisnya, Mbak. Baik, ada kemungkinan kelebihan muatan Pak dari kapal yang tenggelam ini? Kalau masalah kelebihan muatan mungkin saya tidak bisa jelaskan dengan bagus karena semuanya ada yang atur, yaitu dari pihak yang institusi yang menangani hal ini. Hingga saat ini berapa korban yang masih hilang Pak, dan bagaimana update terkini perkembangan pencarian korban hilang ini? Ya, jadi sekarang kita masih mencari 11 orang. Dari 42 orang, 31 sudah kami temukan dalam keadaan selamat, dan untuk yang di Makassar yang sudah dievakuasi di Takalar di Sandrobone telah diambil semua dari Sandrobone ke Pangkep oleh Bapak Wakil Bupati. Kemudian untuk yang di Banjarmasin pun yang 7 orang telah dievakuasi sekarang dan sudah ditempatkan di tempat yang aman. Dan untuk pemberangkatannya kemungkinan besok pagi akan diberangkatkan ke Makassar, dijemput oleh Bapak Bupati Pangkep. Kemudian untuk yang 4 orang yang di Kota Baru juga pun sudah diserahkan, dan yang menerima ada Basarnas Banjarmasin, kemudian Lanal Kota Baru, dan sampai sekarang untuk 4 korban ini masih di rumah sakit karena kondisinya melemah, sehingga semoga besok pagi bisa dijemput juga oleh Bapak Bupati Pangkep untuk dibawa ke Makassar. Itu jumlah penumpang yang kronologis penumpang yang selamat dan yang belum. Dan untuk sekarang ini kita mencari 11 orang, dan pencarian hari ini kami telah memperluas hingga 20 nautical mile dan dibantu dengan beberapa banyak alut, sebanyak 18 alut hari ini membantu di dalam pelaksanaan pencarian search and rescue. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Bobi. Pak Bobi, apakah ada informasi dari Bapak Anda yang selamat atas musibah ini begitu? Apakah mitigasi penyelamatan dari kapal berlangsung dengan baik atau seperti apa ketika itu? Oh iya Mbak April. Pada saat itu proses penyelamatannya bapak saya juga kurang ini Pak, kurang sadar pada saat itu ya, karena kondisi bapak saya lemah pada saat itu, jadi dia nggak ingat apa-apa pas jadi evakuasi seperti itu. Tapi proses istilahnya setelah dievakuasi di dalam kapal, kata beliau alhamdulillah sangat baik seperti itu Mbak April pelayanannya. Jadi tim SAR cepat dan sigap begitu ya dalam proses penyelamatan. Saya kembali ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, dalam proses penyelamatan ini apakah ada kendala begitu dari tim SAR? Untuk proses penyelamatan hingga saat ini tidak ada kendala, Mbak. Justru hari makin hari untuk pencarian ini alut kita bertambah, aset untuk digerakkan di dalam pencarian ini bertambah. Artinya
untuk jiwa kemanusiaan dan sinergitas yang perlu kita tanamkan serta kerjasama dan kebersamaan dalam pencarian ini memang sangat bagus sehingga bisa kita dapatkan korban selamat sehingga sampai 31 orang. Baik, Jadi semuanya lancar dan tidak ada halangan. Baik, kita harapkan 11 korban yang hilang bisa ditemukan dengan cepat dan proses berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak Junaidi dan juga Pak Bobi sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak.